Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi ildzina wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Para hadirin hadirah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid yang mulia ini. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya tidak pantaslah kita sebagai seorang hamba tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah katakan apabila kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambahkan. Namun sebaliknya ketika kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada seorang manusia yang sangat diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, seorang manusia yang sangat dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, seorang manusia yang ketika Allah tiupkan ruhnya beliau ke dalam rahim ibunya, malaikat pun berbaris dari timur hingga barat seraya berkata, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Seorang manusia yang ketika kita dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, kita berharap daripada syafaatnya beliau, yakni habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang ada di dalam kalender Hijriyah, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, sehingga saking istimewanya bulan suci Ramadan mendapatkan julukan sebagai Sayyidus Suhur, yakni pemimpin atau raja daripada bulan-bulan yang lain. Maka dengan julukan inilah Ramadan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemuliaan apa saja yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan? Ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih daripada bulan suci Ramadan untuk diturunkan Al-Qur'anul Karim. Karena sesungguhnya Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia
untuk penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara mana hak dan mana yang batil. Lalu kemuliaan yang kedua yang terdapat dalam bulan suci Ramadan, yakni satu malam yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar hanya terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Dan Allah abadikan lagi di dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka daripada itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar kita bisa dipertemukan daripada malam Lailatul Qadar. Amin. Lalu kemuliaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan daripada amalan-amalan yang setiap kita lakukan dari hari-hari kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika kita di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan salat sunnah, dilipatkan gandakan dari pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada hadisnya beliau katakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman ditanamkan di dalam hatinya dan mengharapkan daripada pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan daripada dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin hadirah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Bulan suci Ramadan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak penyebab daripada kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Salah satu penyebab utama daripada keagungan dan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan adalah diturunkan kitabnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Mengapa demikian? Padahal di dalam bulan suci Ramadan kita melewati daripada 3 fase, di mana 10 hari pertama Allah turunkan daripada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di 10 hari kedua Allah turunkan lagi maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari terakhir Allah bukakan pintu kebebasan dari api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Ramadan begitu mulia? Karena sudah dijelaskan lagi dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwasanya ketika Allah mengawali daripada ayat dengan kata syahru, berarti sudah dipastikan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disandingkan lagi daripada turunnya kitab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekiranya apa amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama dan para sahabat di dalam kita melaksanakan daripada bulan suci Ramadan, yakni salah satunya adalah kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kita dapat menghafalkan daripada Al-Quran, karena ketika kita mengenal Al-Quran, kelak di yaumil akhir nanti Al-Quran datang akan menolong kita dan memberikan daripada syafaatnya Al-Quran. Dan sudah banyak di antara kita, orang-orang tua kita, menginginkan daripada anaknya dapat menghafalkan Al-Quran. Karena kenapa? Karena dengan Al-Quran dunia akan tunduk di hadapan kita. Karena dengan Al-Quran hidup akan menjadi mudah dan terang. Karena dengan Al-Quran Allah menjamin kita keselamatan daripada fit dunia wal akhirah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sampai di situ, Al-Quran juga memberikan para syafaat kepada gemar yang membacanya, kepada siapa yang mengamalkannya daripada kehidupan hari-harinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran akan datang di pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pemiliknya.
Lalu siapa yang dikatakan oleh pemiliknya? Maka Nabi menjawab, yang pemiliknya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian orang-orang yang memahami daripada isi Al-Quran, kemudian orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupannya hari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya perlu kita juga perhatikan, daripada kita membaca Al-Quran, hendaknya kita lakukan dengan tartil dan menjaga adab daripada Al-Quran tersebut. Seperti kita menjaga daripada kita membaca Al-Quran dengan keadaan berwudu, kemudian kita membaca Al-Quran di tempat yang suci, kemudian kita membaca Al-Quran dengan hadirkan hati, kemudian kita membaca Al-Quran lagi dengan ada penghayatan dan pengagungan terhadap zat pemilik kalam tersebut. Kita membaca Al-Quran seakan-akan kita lagi dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking pentingnya, Ibnu Abbas mengatakan, aku lebih sukai membaca Al-Quran menggunakan tartil daripada aku membaca Al-Quran, seluruh Al-Quran aku baca tanpa menggunakan tartil. Maka Ibnu Abbas mengatakan seperti itu karena begitu penting kita membaca Al-Quran dengan ilmunya. Jangan kita asal baca, belajar. Banyak guru-guru ngaji, hormati guru-guru ngaji, karena sesungguhnya guru-guru daripada mereka adalah guru-gurunya warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi. Karena apa? Ketika kita melihat daripada anak kita bisa main game, bisa fisika, bisa geografi, bisa matematika, tapi ketika anak kita tidak membaca Al-Quran, maka merugilah bagi orang tua. Maka daripada itu, kita sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita tanamkan kepada anak-anak kita, hidupkanlah Al-Quran di dalam rumah-rumah kita, di dalam rumah tangga kita. InsyaAllah kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dijadikan sebagai orang, sebagai hamba yang ketika dipanggil menjadi hamba yang husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abadanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alhum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa juwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi bagyin wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Ganiyu ya Hamid, ya Rahimu ya Waddud, ya Mubdi ya Mu'id, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atik wa bi fadlika amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mungkin dapat itu yang kita sampaikan, kurang dan lebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah sekalian. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.